Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Musrifah dari MTS Watoniyah Islamiyah Kebaruan, mahasiswa PPG Daljab 2021 Angkatan 2 LPTK UIN Saizu Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semuanya sehat? Sehat. Pada hari ini semuanya berangkat apa tidak? Berangkat semua, alhamdulillah ya. Ini jumlahnya berapa ya? 19. Ya, alhamdulillah ini 19 anak sudah berangkat semua. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa yang telah kita panjatkan akan menambah keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi apa ya, Mbak? Ya, kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, masih ingat? Masih. Mbak, sebutkan julukan yang diberikan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Di antaranya apa ya? Ya, Abu Hafaz, Abu Faiz. Ya, ada lagi anak-anak? Asyadullah. Ada lagi? Al-Faruq. Ya, bagus sekali. Jadi, nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sudah belajar atau belum? Iya, sudah ya. Sudah tahu ya gambarannya ya seperti apa sih Sayyidah Aisyah? Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui kegiatan diskusi dengan model pembelajaran Everyone is a Teacher Here pada materi kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siswa dapat yang pertama menunjukkan cara-cara meneladani kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hikmah meneladani kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat mengungkapkan kembali kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sifat-sifat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah Ustazah punya beberapa gambar itu. Ada 2 gambar terkait dengan keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama gambar apa ya anak-anak? Iya, seorang perempuan yang sedang mengajar. Kaitannya apa dengan Sayyidah Aisyah? Ada yang tahu? Iya, ya betul sekali. Seorang perempuan yang cerdas. Saya akan menjelaskan materi tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri sahabat Rasulullah, yaitu sahabat yang bernama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah antara lain: yang pertama, cerdas dan cantik; yang kedua, suci dan taat beribadah; yang ketiga, sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau fitnah, yaitu yang dilontarkan oleh orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Betul, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Jadi seperti biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak bepergian ataupun hendak perang ya, beliau itu mengundi istri-istrinya. Siapakah yang akan mendampingi beliau dalam berperang atau bepergian? Nah, pada saat itu nama Aisyah yang keluar dalam undian itu ya. Nah, kemudian Aisyah pun mendampingi Rasulullah dalam berperang. Nah, pada suatu malam Aisyah radhiyallahu anha pergi untuk menunaikan hajat. Nah, setelah kembali selesai untuk menunaikan hajat, Aisyah baru sadar kalau ternyata kalungnya itu terlepas. Ya. Kemudian Aisyah itu pergi lagi untuk mencari kalungnya. Setelah kembali ke rombongan, ternyata sudah ditinggal oleh serombongan pasukan. Ya. Aisyah berharap rombongan tersebut akan kembali menjemputnya, tetapi harapan itu sia-sia. Ya. Aisyah pun tertidur di tempat tersebut. Setelah Aisyah terbangun, Aisyah melihat ada seorang pemuda di tempat tersebut. Ya. Seorang pemuda tersebut adalah Safwan bin Mu'attal, salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal kesolehannya. Ya. Safwan pun melihat bahwa Aisyah itu ada di tempat tersebut, sehingga Safwan mendekati Aisyah. Kemudian menundukkan untanya dan mempersilahkan Aisyah untuk naik di atas untanya. Ya. Dalam perjalanan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Safwan kecuali kata-kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akhirnya Safwan dan Aisyah akhirnya bertemu dengan rombongan yang awal tadi. Nah, disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul melihat Aisyah dan Safwan. Nah, saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul mulai menyebarkan berita bohong. Inilah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdua-duaan dengan seorang pemuda. Ya, Aisyah sudah berselingkuh dengan seorang pemuda dengan salah satu sahabat dari Rasulullah itu sendiri. Ya. Aisyah tidak tahu kalau dikabarkan seperti itu ya. Setelah sampai di Madinah, Aisyah itu jatuh sakit selama sebulan. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, saya tidak melakukan hal itu, saya tidak melakukan hal sekeji itu, kayak gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata apa? Rasulullah berkata kepada Aisyah, jika kamu tidak melakukannya, nanti Allah yang akan mengadilinya. Ya, Allah yang akan membebaskan kamu jika kamu tidak benar-benar melakukan perbuatan yang keji tersebut, kayak gitu ya. Dan sebaliknya, jika kamu melakukan perbuatan yang keji itu, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kemudian selang beberapa hari turunlah surat An-Nur ayat 11. Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bergembiralah, kamu sudah bebas dari tuduhan tersebut dengan diturunkannya surat An-Nur ayat 11. Ya. Kemudian Ibu Aisyah berkata kepada Aisyah, Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah, gitu ya. Apa yang dikatakan Aisyah? Aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Aku hanya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili dan yang membebaskanku dari tuduhan-tuduhan yang tidak kulakukan. Oke ya, seperti itu ya. Sudah paham ya anak-anak? Iya, demikian tadi kisah tentang difitnahnya Aisyah radhiyallahu anha oleh orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Selanjutnya, hikmah meneladani keteladanan kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama apa, Mbak? Menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan tokoh-tokoh terdahulu yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. Di antaranya tadi ya, keteladanan Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, dapat mewujudkan pribadi yang
Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, bagaimana supaya kita bisa meneladani keteladanan Sayyidah Aisyah? Ada caranya anak-anak. Yang pertama, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. Jika kita sudah mengamalkan cara-cara tersebut, insya Allah kita bisa meneladani kisah-kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, untuk menguji kepahaman kalian, biar kalian lebih paham juga ya, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian adalah melalui kegiatan diskusi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah kegiatan diskusi. Pertama, Ustazah akan membagikan kartu soal yang masih kosong. Yang kedua, Ustazah akan memerintahkan setiap kelompok untuk menuliskan pertanyaan di kartu soal tersebut. Selanjutnya, kartu soal dikumpulkan kepada Ustazah ya. Selanjutnya, guru membagikan kartu soal tersebut secara acak kepada setiap kelompok. Selanjutnya, Ustazah akan memerintahkan satu siswa sebagai perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan jawaban soal-soal yang mereka terima atau yang kalian terima ya. Saya langsung saja, Ustazah akan membagikan kertas yang masih kosong ya. Oke. Langsung saja Ustazah bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Pertama ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan. Iya, Mbak. Ustazah kasih waktu 10 menit mendiskusikan pertanyaan apa yang akan kalian tulis. Oke. Selanjutnya, Ustazah akan membagi secara acak ya. Nih, kelompok 2 silakan dijawab. Ustazah kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal-soal tersebut. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai ya. Selanjutnya adalah setiap kelompok maju satu anak sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah siap ya? Sudah. Ya langsung saja. Kelompok 1 silakan. Perwakilan dari kelompok 1 silakan. Ya. Yang keras ya, Pak? Siapa nama Ibu Sayyidah Aisyah? Ummu Roman binti Amir bin Uwais. Ya, pertanyaannya siapakah nama Ibunda Siti Aisyah? Jawabannya Ummu Roman binti Amir bin Uwais. Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimin. Betul apa salah anak? Betul. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham tentang materi pada hari ini, yaitu terkait materi kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kesimpulannya materi pada hari ini adalah yang pertama kita sudah belajar materi apa, Mbak? Sifat-sifat menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah. Iya, di antaranya apa? Cerdas, cantik, suci, taat beribadah, dan sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan apa kepada Aisyah? Humairah. Kenapa? Artinya adalah kemerah-merahan. Ini adalah refleksi. Nah, refleksi. Tadi sudah mendengar kisah-kisah keteladanan Aisyah radhiyallahu anha ya. Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Bisa meniru sifat-sifat Aisyah?